Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan, Sabtu 10 Desember 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu kembali datang ke hadapan-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan dan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau menjagai kami di dalam kami beristirahat di malam Tuhan, sehingga kami boleh membaringkan tubuh lelah kami. Tuhan bangunkan dengan badan yang segar di pagi yang indah ini. Engkau anugerahkan napas kehidupan yang baru bagi kami, untuk kami bisa memasuki hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Jikalau di pagi yang indah ini Tuhan, kami semua akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, yang akan menjadi dasar di dalam kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu, kami bisa menerimanya dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini akan kita baca dari Amsal, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ciptaan Tuhan bisa mengajarkan kepada kita beberapa hal yang menjadi kita baik. Pada bagian Amsal ini, Salomo mengajarkan kita agar kita bisa belajar dari kehidupan semut. Karena Salomo mengerti bahwa kemalasan membuat manusia tidak akan berkembang, dan kemalasan akan menghambat kemajuan hidup kita. Kita melihat semut adalah binatang yang sangat kecil, tetapi bukan binatang yang lemah. Ia sanggup mengangkat beban 50 kali berat tubuhnya, dan ia mau memikul beban semut yang lain. Menurut para ilmuwan, otak semut hanya memiliki kurang lebih 250.000 sel. Sedangkan otak manusia ada 10.000 triliun sel, yang artinya sama dengan 40.000 dari semut. Namun, semut sangat giat dan tidak pernah diam. Semut mempunyai 2 perut. Satu perut untuk makanan bagi dirinya sendiri, dan satu perut bagi yang akan dibagikan kepada semut yang lain. Pada masa pertumbuhannya, semut kecil diberi makan, dibersihkan, dijaga oleh semut yang lebih dewasa. Kita perlu mengingat bahwa semut yang kecil itu bukan anaknya sendiri, sebab yang bertelur hanyalah ratu semut saja. Karena kebanyakan semut dewasa adalah semut yang
suka bekerja ataupun semut pekerja, dan yang terbanyak adalah semut yang mandul. Dari kehidupan semut itu kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kita diajari pentingnya mengerti tujuan hidup kita. Dalam masa hidup yang singkat, semut tahu tujuan hidupnya. Kita harus menetapkan dulu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Barulah menyusun daftar kebutuhan-kebutuhan kita. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang kita inginkan, tetapi tidak semuanya kita butuhkan. Dengan mengetahui tujuan hidup, kita dapat menyusun prioritas hidup yang sejalan. Sebagai ciptaan Tuhan yang sangat mulia, tujuan hidup kita tentu lebih daripada mengejar kecukupan kebutuhan jasmani. Adapun tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Yang kedua, kita diajari untuk berjuang meraih tujuan hidup. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Kita harus giat di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Pada musim panas, dalam suhu udara panas, semut mengumpulkan makanan. Sementara bagi kebanyakan orang, banyak sekali kita melihat di musim panas adalah musim liburan. Dari hal ini, semut mengajarkan kepada kita tentang memaksa diri untuk mencapai tujuan kita. Ia tidak pernah disuruh, didorong-dorong, apalagi dipaksa. Demikian juga hendaknya dengan kita. Allah menciptakan kita bukan untuk duduk berdiam diri. Kerja bukanlah kutukan. Pelayanan juga bukan paksaan. Kerja dan pelayanan adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti pada Amsal 6 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Hidup yang bijaksana adalah hidup yang berinisiatif, bukan berdiam diri. Ada 3 tipe orang di dunia ini. Yang pertama, orang yang tahu apa yang terjadi. 2, orang yang menonton apa yang terjadi. Dan yang ketiga, orang yang berbuat sesuatu untuk menjadikan sesuatu terjadi. Orang bijak adalah orang yang ketiga. Ia mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu terjadi. Ada masalah, ia bertindak, bukan diam saja dan menunggu datangnya masa baik. Hal ketiga dan keempat yang bisa kita pelajari dari semut adalah yang ketiga. Kita diajar bahwa hidup dan kesempatan itu adalah ada batasnya. Umur semut tidak panjang. Dalam hidup yang singkat itu, ia bekerja dengan sebaik-baiknya. Hidup kita tidak selamanya seperti sekarang. Bila ada kesempatan, kita harus mengembangkannya. Dalam hal ambisi ataupun mengejar kesuksesan di dalam pekerjaan, semua orang sudah mengerti. Kita tentu juga mempunyai ambisi untuk mengejar kesuksesan itu. Tidak demikian dengan di dalam kita mengambil ambisi rohani. Banyak orang Kristen kurang memberi porsi bagi rohaninya. Oleh sebab itu, hendaklah ambisi kita di dalam mengejar kesuksesan pekerjaan menular juga pada ambisi kita untuk mengejar kesuksesan di dalam kehidupan rohani kita. Kesempatan untuk berkembang dibatasi waktu dan fisik. Kalau kita sudah tua atau sakit, kita tidak bisa lagi bebas dan kuat. Maka lewatlah kesempatan itu. Meskipun hasrat masih besar, tetapi kita sudah tidak mampu untuk melakukannya lagi. Karena terbentur oleh fisik dan juga umur kita. Yang keempat, kita diajari tentang pentingnya memikirkan masa depan. Hidup bukan hanya terdiri dari
hari ini, tetapi ada bagian hari depan. Semut mengumpulkan makanan pada musim panas untuk dimakan pada musim dingin. Ada orang yang sudah membelikan anaknya rumah atau mengikuti asuransi pendidikan ketika anaknya masih kecil. Bagi orang Kristen, masa depan harus lebih dari itu. Masa depan adalah hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Apakah Anda juga memikirkannya, mempersiapkannya? Tuhan Yesus mengatakan, jangan mengumpulkan hartamu di dunia, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Maksud dari Tuhan tentu bukan tidak boleh menabung atau berinvestasi, tetapi jangan cuma memikirkan tabungan di dunia. Kita dituntut untuk bisa memikirkan tentang kekayaan rohani di surga nanti. Apakah kita sudah punya tabungan di sana? Hidup itu sementara. Gunakanlah untuk meraih hasil yang bernilai kekal. Dan ketahuilah tujuan hidup Anda dan berjuanglah untuk meraihnya. Inilah langkah-langkah kita ataupun nasihat yang diberikan kita kepada kita untuk kita bisa hidup yang bijaksana. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.